Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-72, ayat 12 sampai dengan 20. Sebab ia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang tertindas yang tidak mempunyai penolong. Ia sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia menebus mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah raja. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan dimohonkan berkat sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak gunung-gunung. Biarlah bulir-bulirnya mekar bagaikan pohon-pohon di Libanon, dan penduduk kota berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama matahari beredar. Kiranya segala bangsa saling memberkati dalam namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Ia seorang diri melakukan perbuatan yang ajaib, dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Sahabat Alkitab, masih ingatkah saudara dengan peribahasa berikut ini? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa tersebut memiliki makna bahwa setiap manusia akan dikenang berdasarkan perbuatannya selama hidup di dunia. Bahkan, hingga kematian itu datang, ingatan akan perbuatannya tersebut akan tetap abadi. Maka berjuanglah untuk melakukan apa yang baik selama hidup di dunia. Mazmur pasal yang ke-72 diduga sebagai mazmur yang dinyanyikan saat penobatan seorang raja. Maka dari itu, kita dapat melihat syairnya berisi pengagungan sekaligus harapan terhadap raja. Pada ayat 1 sampai dengan 11, salah satu poin yang menonjol adalah keberpihakan raja kepada mereka yang miskin dan tertindas, serta keadilan yang selalu dijunjung tinggi. Selanjutnya di ayat 12 sampai dengan 13, ditegaskan kembali harapan tersebut. Sebagaimana juga yang terjadi di masa kini, rupanya di masa lampau, terutama di dunia Israel kuno, sistem feodalistik yang ada membuat kemiskinan merajalela. Bukan hanya itu saja, biasanya orang-orang tersebut selalu dikesampingkan dalam aspek kehidupan masyarakat. Disinilah pemazmur menggaungkan harapan terhadap seorang raja. Ia harus membawa perubahan. Mereka yang tertindas dan minta tolong dilepaskannya. Keberpihakannya selalu terarah bagi mereka yang tersisih serta terpinggirkan. Pengagungan atas raja terjadi karena tindakannya tersebut. Semesta turut bersuka cita atas keadilan Allah yang ditegakkan melalui raja tersebut. Maka pada akhirnya hanya Tuhanlah yang patut untuk dipuji. Sahabat Alkitab, saat dunia memalingkan mukanya dari mereka yang tersisihkan dan terpinggirkan, justru disitulah panggilan kita untuk hadir bagi mereka akan semakin menggema. Dewasa ini, orang-orang berlomba mencari kesempatan untuk dikenal oleh mereka yang kaya dan penuh kuasa. Tetapi, orang Kristen harus berani memilih untuk hidup dalam kebersahajaan dan kepedulian terhadap mereka yang menderita. Bukankah itu juga yang diinginkan dan diharapkan Allah agar senantiasa diupayakan oleh umat-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami berani berpihak kepada mereka yang lemah dan tersisih. Mampukanlah kami untuk hidup dalam kepedulian dan keadilan, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.